Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat pinjaman online itu sama dengan merawat kesengsaraan hidup Anda. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Pembahasannya akan dibahas di video ini, jadi silahkan kalian simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Baik teman-teman, merawat pinjaman online sama dengan merawat kesengsaraan hidup Anda. Anda harus pahami dulu, pinjaman online adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi informasi, di mana untuk melakukan transaksi dengan pinjaman online seperti meminjam uang atau meminjam uang tunai di pinjaman online itu dilakukan dengan cara-cara online, dan syarat-syarat yang diperlukan itu tidak ada jaminan fidusia, hanya data-data berupa KTP dan foto Anda selfie dengan KTP. Tidak ada jaminan berupa barang ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah kredit tanpa agunan. Nah, ketika Anda tidak paham apa itu pinjaman online, bagaimana perjanjian utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, lalu Anda berusaha untuk mencoba meminjam uang di pinjaman online, mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Anda seolah-olah merasakan manfaat dari pinjaman online tersebut. Karena di saat Anda membutuhkan sesuatu, mungkin bisa dibeli dengan meminjam uang di pinjaman online. Tapi ada saatnya ketika terus Anda berusaha merawat pinjaman online, misalkan dalam waktu di atas 6 bulan atau 1 tahun merawat pinjaman online karena sebuah alasan, Anda merasa terbantu dan tertolong. Saat itu pula Anda tidak akan pernah menyadari bahwa merawat pinjaman online tersebut sama dengan merawat kesengsaraan. Bukan tidak mungkin ketika Anda sudah memiliki utang di pinjaman online dan sudah mendekati jatuh tempo, Anda pasti berpikir bagaimana caranya mencari uang untuk membayar hutang di pinjaman online tersebut. Dan ketika berusaha mencari uang dan tidak mendapatkannya, tapi Anda terus berusaha akan membayar karena dari awal mindset Anda bahwa Anda sudah merasa terbantu dengan pinjaman online tersebut tanpa Anda menyadari betapa besarnya resiko-resiko yang Anda hadapi ketika Anda suatu saat nanti terus-terusan merawat pinjaman online. Dan hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Coba saja Anda berusaha merawat pinjaman online. Anda tidak sadar, pendapatan Anda dari gaji bulanan Anda ditabung, disimpan hanya untuk membayar pinjaman online. Lalu untuk kehidupan Anda sehari-hari, Anda meminjam uang di pinjaman online. Padahal sebenarnya pendapatan Anda per hari atau per minggu atau per bulan itu sudah cukup untuk membiayai hidup Anda sehari-hari. Tapi Anda tidak menyadari ke situ karena mindset Anda seolah-olah Anda ditolong, dibantu oleh pinjaman online. Ketika memasuki suatu fase yang sangat sulit, Anda sudah tidak mampu bayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, dari situ pula Anda akan terus berusaha mencari uang untuk membayar pinjaman online. Bahkan yang lebih parah, Anda berusaha meminjam uang kembali di pinjaman online yang lain. Karena mungkin tujuannya Anda menjaga nama baik agar tetap bagus di pinjaman online, agar tetap skor kreditnya bagus, agar bisa meminjam lagi, tanpa Anda menyadari akan bahayanya pinjaman online dengan cara Anda membayar seperti tadi. Membayar hutang pinjaman online dengan cara berhutang. Itu pinjaman online akan tersenyum, akan bahagia ketika mendapatkan nasabah seperti Anda. Rajin merawat pinjol, rajin membayar, berusaha membayar tepat waktu, belaan Anda nyari duit kemana-mana. Padahal Anda sudah tidak mampu bayar itu sebenarnya. Anda sudah tidak kuat untuk membayar, tapi berusaha membayar dengan cara berhutang kembali. Kalau Anda saat itu sadar,
kemampuan Anda sudah tidak ada, uang Anda sudah tidak cukup untuk membayar pinjaman online, seharusnya yang harus Anda lakukan itu stop semua pembayaran pinjaman online tersebut. Jangan berusaha untuk membayar, merawat pinjaman online karena alasan menjaga nama baik Anda agar tetap bagus di perbankan atau di pinjol tersebut. Buat apa Anda mensejahterakan pinjaman online, tetapi hidup Anda tidak sejahtera? Kecuali kalau Anda ingin terus-terusan menjadi budak pinjaman online, ingin terus-terusan menjadi sapi perah pinjaman online, silahkan saja Anda terus rawat pinjaman online tersebut. Buang perasaan bahwa Anda itu sudah ditolong oleh pinjaman online. Buang perasaan seperti itu, rubah mindset Anda. Padahal penghasilan Anda per bulan itu sebenarnya cukup untuk biaya hidup Anda. Tidak harus meminjam uang di pinjaman online. Tapi Anda tidak sadar. Nah, itulah yang harus Anda rubah. Kalau Anda terus-terusan merawat pinjaman online, sama saja dengan Anda merawat kesengsaraan hidup Anda. Karena setiap hari Anda akan berpikir mengumpulkan uang untuk membayar pinjaman online, ketika jatuh tempo sudah ada uang. Padahal uang itu didapat dari hasil bekerja dari gaji Anda. Yang sebenarnya kalaupun Anda tidak punya utang di pinjaman online, uang tersebut bisa dipakai untuk biaya hidup Anda. Itu sebenarnya, tapi Anda tidak menyadarinya. Jadi dari sekarang pesan dari saya, jika Anda sudah mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, sudah mengalami yang namanya tidak punya uang untuk membayar hutang di pinjaman online, solusi terbaiknya adalah stop semua pembayaran pinjaman online. Gagal bayarkan semuanya karena itu solusi terbaik. Misalkan Anda punya utang di satu titik, di satu pinjaman online. Ketika Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar dan Anda berusaha untuk menyetop semua pembayaran, maka utang Anda akan stop di satu titik tersebut. Paling nanti Anda akan dikenakan denda ataupun bunga, tapi utang Anda hanya di satu titik. Beda lagi ketika Anda mempunyai utang di satu titik, di satu pinjaman online, dan untuk membayarnya Anda meminjam lagi ke satu pinjaman online yang lain. Otomatis kan utang Anda jadi dua lubang tuh, dua titik. Nah, untuk membayar utang di dua lubang tersebut, karena Anda tidak mampu bayar dengan bunga dan denda, akhirnya kan Anda berutang lagi ke sini. Itu bukan menyelesaikan masalah utang Anda, justru makan semakin besar, semakin banyak. Lingkaran utang akan terus berputar. Dan ada saatnya, suatu saat nanti akan mengalami yang namanya kebuntuan. Anda akan mengalami kebuntuan, mentok, pinjam lagi udah nggak bisa, karena itu semua pinjaman online udah Anda pinjam. Disitulah Anda akan menyesal, mata dan hati Anda akan terbuka ketika Anda sudah berada di lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi, karena penghasilan Anda juga tidak cukup untuk biaya hidup Anda. Itulah makanya saya selalu menyarankan Anda, jika sudah tidak mampu bayar, dan hutang Anda mumpung baru di satu lubang, di satu titik, Anda stop semua pembayaran tersebut sebelum Anda meminjam lagi ke pinjaman online yang lain. Karena kalau Anda terus-terusan melakukan gali lubang, tutup lubang, kehancuran hidup Anda di depan mata. Makanya saya selalu bilang, merawat pinjaman online itu sama dengan merawat kesengsaraan. Karena setiap hari Anda akan berpikir untuk mencari uang untuk membayar hutang di pinjol. Padahal sebenarnya penghasilan Anda itu, kalau diakumulasikan per bulan itu cukup untuk biaya hidup Anda. Tapi karena mindset Anda salah, Anda justru senang merawat pinjaman online, Anda senang menjadi sapi perah pinjaman online, dan itu adalah sasaran empuk dari pinjaman online untuk terus-terusan menawari Anda pinjaman dengan kemudahan, karena mereka tahu Anda itu bodoh. Anda itu dianggap bodoh oleh pinjaman online dan terus-terusan ditawari, dan akhirnya Anda terlilit hutang dengan jumlah nominal yang semakin besar. Jadi dari sekarang, sebelum hidup Anda hancur, sebelum Anda menyesal, buka mata dan hati Anda bahwa pinjaman online itu awalnya membantu, tapi ujung-ujungnya menjebak dan menjerat. Itulah makanya saya selalu bilang, stop semua pembayaran pinjaman online ketika Anda
sudah mengalami yang namanya ketidakmampuan untuk bayar pinjaman online. Jangan lagi memikirkan nama baik, jangan lagi memikirkan skor kredit, jangan lagi memikirkan slik OJK. Jangan lagi memikirkan DC lapangan akan datang ke rumah atau tidak. Percuma dipikirkan juga, itu bukan ranah Anda. Anda tidak perlu memikirkan DC pinjol, hanya buang-buang waktu menyiksa pikiran Anda. Oke ya, jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online, bukalah mata dan hati Anda bahwa dengan merawat pinjaman online sama dengan merawat kesengsaraan hidup Anda. Lebih baik stop semua pembayaran pinjaman online ketika Anda sudah merasa tidak punya uang lagi untuk membayar, tidak mampu membayar, penghasilan Anda tidak cukup untuk bayar hutang, hanya cukup untuk biaya sehari-hari, ya sudah. Uang tersebut fokus saja untuk membiayai kehidupan Anda sehari-hari dan keluarga. Semoga sharing ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semuanya yang saat ini baru mengenal pinjaman online atau sudah terlanjur mempunyai hutang di pinjaman online. Anda nggak usah khawatir, kalaupun saat ini Anda sudah terpuruk, sudah terlanjur mempunyai hutang yang banyak di pinjaman online, Anda minta pertolongan sama Allah agar dibantu diberikan solusi terbaik atas segala permasalahan utang piutang yang Anda hadapi saat ini. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan terbaik dan Anda tetap fokus mencari nafkah untuk membangun masa depan kalian. Lupakan pinjaman online, jangan lagi coba-coba meminjam uang di pinjaman online yang lainnya. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini belum pernah mengenal pinjaman online, saya selalu berpesan jangan coba-coba tergoda untuk meminjam uang di pinjaman online. Karena itu akan semakin membuat Anda terpuruk ketika diawali meminjam di satu pinjaman online. Oke ya, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.